sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami' arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malabari wa khususan li muassisi hadzal majlisi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati bid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana ta'liman mubarakan fi tuli hayatina wa ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhir umrina. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum wal qada'i az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana wa rugbatu fiha tuksirul hamma wal hazana. Riwayat hadis Imam Al-Qadai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, zuhud itu terhadap dunia, zuhud terhadap dunia itu dapat yurihul qalba wal badana, dapat mengistirahatkan hati dan juga badan. Warugbatu fiha tuksirul halma wal hazana. Sedangkan gemar, senang, suka, doyan terhadap dunia itu dapat memperbanyak kegundahan dan kesedihan. Ini masih bahasannya tentang masalah zuhud. Jadi kalau cinta, senang kepada dunia itu bikin capek hati, bikin capek juga badan, diudak-udak tuh dunia dari mulai pagi sampai sore, kadang-kadang lembur, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang banting tulang, malam banting bini, ya kan? Sungsang sumbel, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Emang agak capek begitu? Capek. Makanya Rasulullah sabdakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ini di dalam mengartikan hadis ini jangan keliru. Ya, kadang-kadang ada yang suka keliru tuh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu masih lama hidup di dunia. Kumpulin dunia sebanyak-banyaknya. Bukan. Maknanya santai. Kalau ngejar dunia itu jangan kenceng-kenceng. Santai aja, orang masih lama. Seakan-akan kita masih lama hidup di dunia. Orang masih lama mah santai. Nih kita punya kerjaan ya masih lama, kira-kira buru-buru apa santai? Ah masih lama, ini ntar aja dah. Udah santai aja ngadepin dunia. Karena kita kejar ya dunia segitu, kita ngejarnya pelan juga segitu. Imam Syafi'i kan pernah bilang, wa rizquka la yazidu bil'an wa la yanqusu bitta'an. Rezekimu tidak akan bertambah meskipun nyarinya ngebut, dan rezekimu tidak akan berkurang meskipun nyarinya empel-empel. Tahu empel-empel?
pelan-pelan. Kita nyari kenceng ya segitu, kita nyari ngebut juga segitu. Kan kata orang rezeki itu udah ditaker, nggak bakalan ketuker. Ya ikhtiar wajib, tapi udah ikhtiar sekedarnya aja. Jangan terlalu ngoyo, capek. Nih hati juga capek, ya kan? Hidup senang itu bukan rumah gedong, bukan. Kali mobil banyak ya, mobil mas sekarang bisa kredit, benar nggak? Mobil bisa kredit, orang nggak mesti punya duit dulu. Punya mobil mas sekarang gampang kredit. Tapi yang enak tuh hati adalah badan sehat, ya kan? Badan kita sehat, pikiran tenang, utang kagak ada. Itu kalau kata orang Roma Irama, itulah orang yang kaya, kan gitu kan? Ada lagunya, gali lubang tutup lubang. Badan sehat, pikiran tenang, enak nggak? Enak. Tidur nyenyak itu. Lah kalau kita mikirin dunia, mau tidur besok gimana nih ya? Waduh, mau tidur aja udah puyeng. Besok gimana nih ya? Bisnis, waduh, nggak bisa tidur akhirnya. Ya nggak bisa tidur. Emang kita jangan sangka nih, jangan kita punya prasangka orang yang hartanya banyak mereka itu tenang. Enggak, ya nggak tenang. Belum tentu dia tenang. Senang oke ya, tapi tenang belum tentu. Tidurnya aja gelisah dia. Padahal kan rumahnya kalau kita ngeliat di sinetron tuh segede Alaihim Gambreng. Sinetron tuh rumahnya gede-gede kan. Mobilnya kita lihat mengkilap. Bininya cakep, ya kan? Tidur enak nggak dia? Belum tentu dia bisa tidur. Meskipun ruangnya kayak gini, AC adem, kasurnya juga ya Allah spring bed, bukan kasur lagi. Kalau dulu kasur, sekarang spring bed, empuk. Yang kalau kita tidur badan kita mendem, ngok ya. Betul ya? Tapi dia gelisah. Kita nih alhamdulillah Pak, hidup kita pas-pasan. Tidur di tembok keras banget, merem. Tidur di tembok keras nggak tuh? Keras, bisa merem nggak? Pules. Itu kalau hari Jumat. Ya benar ya, kalau hari Jumat kan tidur di pojokan sono no. Sampai dari mulai azan kedua sampai Allah maufir lil muslimina baru bangun. Nih yang bikin enak di sini nih. Ya, di hati kita, bukan pada zohir tapi pada batin. Jangan sekedar mengejar kesenangan, tapi yang kita kejar adalah ketenangan. Makanya orang yang zuhud di dunia yurihul qalba wal badana, itu dapat mengistirahatkan hati dan juga badan, nggak terlalu banyak pikiran. Karena penyakit 70% dari sini nih. 30% dari makanan, 70% dari sini nih. Mumet dari sini, ya, mumet. Ya kita kalau urusan makan ya makan, minum ya minum. Disuruh oleh Allah, kulu washrobu walatus ribu. Jangan suka terlalu berpantang-pantang, jadi pikiran. Nih bilangin sama istri-istri kita nih, kita misalkan punya penyakit apa sih, darah tinggi nih, kan nggak boleh makan apa tuh? Daging kambing ya, jangan suka dilarang. Makan Pak silakan, tapi jangan banyak-banyak. Walatus ribu, 2 tusuk atau 3 tusuk, jangan 10, mati. Jangan dilarang, jangan makan itu. Bapak kan punya darah tinggi, tambah kesel. Gue pengen makan gak dikasih, kan tambah kesel kan? Biarin aja makan, tapi bilangin jangan banyak. Gulai makan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, siapa bilang yang namanya daging kambing menyebabkan orang jadi darah tinggi? Enggak.
Justru daging kambing itu menurut informasi dari dokter yang saya temukan langsung, namanya Dokter Simon di Bandung. Saya waktu nganterin sahabat saya, kawan saya Ustadz Muhammad, anaknya beli obat di sana di Bandung, saya anterin tuh. Kalau nggak salah tahun 99 lah, ya, 2010 lah, 2010. Ya, karena waktu itu mobil saya masih Avanza, saya ingat. Ya, saya anterin, kata Dokter Simon, daging yang paling tinggi kualitasnya adalah daging kambing. Saya tanya, dokter, kok itu ada informasi daging kambing daging yang berbahaya? Bohong. Bohong, daging kambing itu kualitas tertinggi. Yang kedua daging kerbau. Yang ketiga daging anjing. Itu daging anjing disebutin. Ketiga. Yang berikutnya sapi, terus. Daging kambing. Kita nih darah tinggi, kenapa? Makannya jarang. Sekali makan Idul Adha doang tuh, sekali makan banyak banget ya, kaget badan kita. Kaget gak tuh badan? Ya Allah, kata badan kita, ya Allah banyak amat ini ya. Kaget. Kalau makannya nggak rutin sih, artinya seminggu sekali 2 tusuk atau 3 tusuk silakan. Gitu. Jadi kalau dilarang justru jadi kesel di sini, darah tinggi lagi. Ya. Tuh makanya Bapak-bapak yang punya darah tinggi jangan suka khawatir, ya. Makan boleh tapi jangan terlalu banyak. Nasi kembuli kan ada kambingnya, makan. Ya, nasi kembuli itu kan ada kambing itu, makan tapi jangan terlalu banyak. Ya. Tuh, nasi kembuli ya udah sesuap, 2 suap, 3 suap, udah selesai. Yang penting menikmati makanan. Jadi jangan khawatir, benar gitu ya. Nah, di sini supaya hati kita anteng, badan kita enak, jangan terlampau mengejar dunia. Ya. Kita bersikap zuhud aja dah. Bukan arti kita nggak butuh sama dunia, butuh. Tapi kebutuhan kita jangan terlalu berlebih-lebihan, nyarinya jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, sekarang kan orang karena capek kerja, istirahat kurang, betul nggak? Capek kerja, kadang lembur, istirahat kurang. Karena tidur aja tuh, tidur itu minimal menurut kedokteran kan 8 jam. Ya, 8 jam itu tidur. Gitu. Menurut kesehatan ini 8 jam. Dia lembur. Tidur cuma 3 jam, kan jauh kurangnya. Ya kan? Udah tidur kurang, gampang jadi masuk angin. Masuk angin. Lihat pikiran, masuk angin. Udah sakit udah. Badan capek, tidur kurang, ya kan? Gampang masuk angin. Kenapa? Karena makan kagak selera, gampang masuk angin. Pikiran lagi, ya, pikiran ini, udah gampang sakit dah, gampang sakit. Ya, makanya kita hidup ini udah jalanin aja, santai aja, ya, santai aja. I'mal di dunya ka'annaka ta'ishu abada. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Berbuatlah untuk akhirat seakan-akan kamu mati esok hari. Nah, ini mesti disungguh-sungguh karena kita bakal besok mati nih. Ya, ibadahnya mesti sungguh seakan-akan kita besok bakal mati. Misalnya nih bapak-bapak nih, termasuk saya lah. Ketahuan besok bakal mati nih. Misalnya nih contoh aja, besok bakal mati, bakal dicabut ruhnya jam 7 pagi. Sekarang saya ajak ke Ancol gratis, saya kasih ongkos. Mau nggak? Mau Pak Haji? Saya kasih ongkos, bakal naik Grabnya, saya bakal jajan, kasih nih Pak Haji 1 juta. Mau berangkat ke Ancol? Coba, besok jam 7 mati. Pasti taat ibadah. Tuh, sangat taat di dalam melakukan ibadah. Jadi benar nih kata hadis Nabi, kalau kita terlampau ngoyok terhadap dunia, hati kita capek. Tapi kalau kita santai aja terhadap dunia, zuhud, hati kita istirahat, badan kita juga istirahat. Karena likulli syai'in haqqun, setiap sesuatu ada haknya. Mata kita ada haknya, suruh tidur.
Karena prinsip begini, sebelum ngantuk tidur makruh. Sebelum ngantuk tidur makruh tuh. Udah ngantuk nggak tidur makruh juga. Jadi sebelum kita ngantuk jangan tidur dulu. Ntar kalau udah ngantuk kita baru tidur. Karena sebelum ngantuk dia tidur makruh, udah ngantuk dia kagak tidur makruh juga. Ini dibela-belain nonton bola jam 2 malam malah ngantuk, diganjal bersihin pakai korek gitu, gitu. Itu makruh. Tidur aja. Tuh ya. Jangan kalah sama ayam. Makanya ayam tuh hidupnya sehat nggak tuh? Ayam itu hidupnya sehat. Tidurnya aja tuh jam 8, jam 9. Ntar jam 3 udah bangunin kita. Kukur yuk. Ya, tidurnya duluan, bangunnya juga duluan. Beda sama kita nih, tidurnya belakangan, bangunnya juga. Kita bukan bangunin ayam, dibangunin sama ayam tuh. Pagi-pagi tuh ayam udah makan, udah kawin 5 kali malah tuh ayam udah kawin 5 kali, jam 7 udah makan kawin 5 kali. Hebat tuh ayam tuh. Nggak ada ayam kita lihat jam 10 malam kelayaran kelolong, nggak ada. Di Pelumpang nggak ada. Nggak ada tuh ayam yang kelayaran keluyuran ke jalan-jalan jam 10 malam, nggak ada. Ada juga sih ayam yang pakai lipstick gitu, itu ayam juga itu. Itu mah ayam apa tuh namanya? Hah? Ayam bolong gitu, ada janda bolong, ayam bolong. Ya. Warukbatu fiha, dan sangat gemar fiha dalam urusan duniawi. Ini bahasa Arab unik nih. Kalau rogbata fi itu artinya suka, senang. Kalau rogbata an itu artinya benci. Ya, rogiba fi, rogiba an itu artinya beda. Kalau rogiba fi itu artinya suka. Kalau rogiba an artinya tidak suka, artinya benci. Kalau di sini pakai fi nih. Warugbatu fiha, dan sangat menyenangi terhadap dunia, tuksirul hamma wal hazana, itu akan memperbanyak kegundahan dan juga kesedihan. Gundah, hamun, ya, hamun itu gundah. Dulu saya pernah sampaikan di dalam majelis ini ucapan Imam Syafi'i itu. Nih umur kita nih kalau dibagi, umur kita Pak Haji berapa tahun? 60 ada? 60 tahun tuh, 60 tahun tuh. Ini diukur sama Imam Syafi'i, idza asyamru'un sittina aman. Kalau ada orang usianya 60 tahun. Ini contoh saja 60, nanti tinggal diukur dengan umur kita masing-masing. Kalau ada orang usianya 60 tahun, panisful umri tamhaquhul layali, maka separuh dari umurnya itu dihabiskan oleh malam. Maknanya tidur, dipakai buat tidur. Tuh. Ya, ini pun Imam Syafi'i hanya menghitung tidur malam nih. Ya, nggak tidur siang, nggak tidur yang lain. Jadi kalau ada orang umurnya 60 tahun, itu 30 tahunnya, separuh dari umurnya itu 30 tahun tidur. Wan nisfun nisfi yazhabu laisa yadri, dan setengah dari setengah berarti berapa? Seperempat, 15 tahun kan 30 tuh, setengahnya 15 tahun. Yazhabu laisa yadri, itu umur habis kagak ketahuan. Tuh nggak ketahuan tuh, nggak ada manfaatnya, bakal nonton TV, ngobrol, ya kan, macem-macem dah. Tuh 15 tahun tuh habis tuh umur kita untuk hal-hal yang tidak ada artinya, yang tidak ada hasilnya. Wabakin nisfi, setengahnya lagi, berarti 15 tahun. Ya, wabakin nisfi asqam, sakit, asqamun. Wahamun, hamun itu tadi itu, hamun itu artinya gundah. Kalau kata anak sekarang namanya galau, galau, buat kegalauan, hamun.
Wasyughlun bil makasibi, cari nafkah, sibuk nyari nafkah. Wal iyali, sibuk mengurus rumah tangga. Habis umur kita 60 tahun, 30 tahunnya tidur, 15 tahunnya sia-sia, 15 tahunnya lagi galau, nyari nafkah, ngurusin rumah tangga. Tuh, makanya nggak usah galau dalam urusan dunia, hamun. Sekarang orang banyak, apalagi di masa PPKM nih. Ya PPKM sekarang udah turun dikit nih. PPKM level berapa sekarang? Hah? 4 atau 3? PPKM pengen poligami kurang modal. PPKM ya, pelan-pelan kita mati. Orang banyak yang gundah nih, nyari nafkah susah, ya kan? Makanya penyakitnya namanya gegana, gelisah, galau dan merana. Ada lagunya tuh, lagunya siapa tahu tuh, gegana, gelisah mau urusan dunia, ya, galau dalam urusan dunia, dipikirin aja. Ya, jangan, udah santai aja udah. Jadi banyak kesedihan, banyak juga kegundahan kalau terlampau gemar terhadap duniawi. Kita boleh cinta dunia tapi jangan berlebih-lebihan, santai aja udah, ya. Ini saya nasihatin diri saya juga, ya, nasihatin diri saya. Gitu. Ternyata capek. Wal bitolatu, tuqassil qalba, menganggur, santai-santai itu. Bitola tuh maknanya pengangguran, santai-santai. Itu tuqassil qalba, dapat mengeraskan hati. Santai-santai itu bisa ngerasin hati kita nih. Zikir kagak, ya kan? Duduk kayak santai, ya, kagak ada kerjaannya. Padahal kan ayatnya fa iza faragta pansob, tuh. Apabila kamu sudah selesai satu pekerjaan, pindah ke kerjaan yang lain. Ini orang Islam ini, ya mohon maaf ini ya, pada umumnya gitu, banyakan yang santai, ya. Miskin banget mah kagak, tapi santainya ini yang kebangetan ini, ya. Miskinnya mah kagak, santai, ya, santai. Etos kerja kurang, ya, etos kerja juga kurang. Lah orang lihat kalau kita, ya kita kan boleh kan berkaca kepada negara-negara yang meskipun negaranya non muslim lah, kayak Amerika, ya kan, itu lihat etos kerjanya luar biasa, ya, etos kerjanya. Apalagi Jepang, nggak ada tuh nganggurnya, nggak ada. Bahkan di Jepang itu, kata kawan saya yang pernah ke sana, tulisan di atas tiang listrik, malas adalah musuh kita. Malas itu adalah musuh kita. Dia nggak ada malasnya. Jadi bergerak terus badannya, gitu ya, bergerak terus. Tuh. Dan nanti waktu istirahat, dia istirahat, gitu. Jangan terlampau diporsir. Jadi jangan banyak santai-santai, ya. Sayang tuh umur kita kalau kita santai tadi. Habis tuh umur kita 15 tahun bakal santai aja. Ya, kita kan pikirannya hiburan, dikit-dikit hiburan. Jangan hiburan melulu. Ya, boleh kita menghibur diri kita, ya boleh, nggak apa-apa. Perlu kita hibur juga. Nih otak kita ini kan ada dua, kanan kiri. Yang kanan buat yang keras-keras tuh kerja. Yang kiri, nah itu untuk yang santai-santai. Ya jangan nyari duit melulu. Ada juga santainya. Dengerin musik, perlu, ya, dengerin musik. Saya kalau lagi mutolaah sore-sore sambil saya setel komputer, ada musiknya, santai, ya. Jadi kan ini jalan, ini juga jalan, rileks jadinya. Ada sekolah namanya Al-Mutahhari, meskipun ini punya, maaf ya, orang Syiah katanya, karena yang mendirikannya Kang Jalaluddin Rahmat. Itu di Bandung. Nanti Bapak bisa buka di Google tuh, namanya Al-Mutahhari. Itu Al-Mutahhari, setiap kelas itu ada salon kayak gini nih. Jadi sambil dia belajar ada musik, tapi musiknya bukan musik-musik
ya dangdut segala macam. Jadi musik yang bakal gitu kayak instrumental lah, instrumental, suara-suara piano. Jadi untuk membantu otak kanan, otak kiri diaktifkan juga gitu. Jadi ada otak kanan, ada otak kiri, ya. Jadi jangan terlampau santai lah. Santai boleh, tapi jangan terlampau santai. Wa Tabrani, dan riwayat Imam Tabrani, tafarragu min humumid dunya mastata'tum fa innahu man kanatid dunya aksara hammihi abshallahu day'atahu wa ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa man kanatil akhiratu aksara hammihi jama'allahu ta'ala amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa ma aqbala abdun bi qalbihi ilallahi illa ja'alallahu qulubal mu'minina tagdu ilaihi bil wuddi war rahmati wa kana Allahu bi kulli khairin ilaihi asra. Riwayat hadis Imam At-Tabrani, tafarragu min humumid dunya mastata'tum, kalian kosongkanlah, ya. Parogo itu mana kosongkan, ya. Fa iza faragta pansop, apabila sudah selesai, sudah kosong dari kerjaan, pansop, cari kerjaan yang lain, ya. Parogo itu mana kosong. Kalian kosongkanlah diri kalian min humumid dunya, dari berbagai keresahan dunia, ya. Jangan diresah-resahkan ke dunia, ya. Mastata'tum, sebisamu, semampu yang kamu bisa. Mastata'tum, kalau bisa usahakan jangan terlampau resah terhadap dunia, ya. Jangan terlalu resah, jangan terlalu takut terhadap hal-hal yang bersifat dunia besok dapat nggak nih ya, besok nggak usah. Rezeki kita tuh yang besok aja udah disiapin nih, yang besok nggak bakalan berhenti rezeki kita setiap hari tuh, ya. Kita harus yakin, percaya Allah itu wa mallahu bizzallamin lil abid, Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Ini keyakinan begini, ini sekedar contoh aja Pak, ya. Kita harus yakin kepada Allah itu tidak akan berlaku zolim, jahat sama kita, nggak ada. Nah, keyakinannya saya kasih contoh begini. Di sini ada, maaf, tukang pangkas rambut nggak ada nggak sini? Nggak ada ya. Kita kan pernah cukurnya laki-laki ya. Abis cukur, cek. Itu ada suka bulu kalong sini kan. Itu alat keroknya, pisaunya tajam apa kagak? Tajam nggak? Itu kalau zaman dulu kan digosek di kulit, pakai kulit dulu kan. Kalau sekarang kan pakai udah lebih canggih dikit lah gitu ya, pakai stilet itu tajam-tajam juga, ya. Itu tajamnya luar biasa tuh pisaunya tuh, namanya Musa kalau dalam bahasa Arab, di kulit. Kita itu ketika dikosek-kosek sama tukang cukur di depan kita santai aja, nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut tuh. Kenapa? Karena kita yakin tukang cukur nggak bakalan gorok leher kita. Ketika kita dikerok sini, kita merem, ya, sampai tidur. Karena asiknya. Kenapa bisa tidur? Yakin tukang cukur nggak bakalan gorok. Betul nggak? Itu perumpamaan keyakinan kita kayak gitu. Perumpamaan, ya. Coba kalau yang gosek-gosek begini garong. Takut nggak kita? Tuh, kita yakin tukang cukur itu nggak akan mencelakakan kita, ya. Bahkan tukang cukur tuh nggak pernah tuh gitu, gini, nggak akan pelan-pelan. Sini Pak, tuh Allah lah kita jadikan umpamanya kayak gitulah. Allah nggak bakalan berbuat zolim kepada kita. Yakinnya kayak gitu. Misalnya gitu ya, misalnya seperti itu, bahwa tukang cukur itu nggak akan berbuat jahat, nggak bakalan berbuat zolim kepada kita, ya, nggak bakal. Makanya kita tenang, anteng, senderan kita lagi dicukur.
bahkan bisa merem-merem gini kumisnya, wah, ya kan, kumis, jenggot, bulu kalong segala macam bersih, anteng kita, karena kita yakin tukang cukur itu tidak akan mencelakakan kita. Ya coba kita umpamakanlah kita yakin kepada Allah begitu dah, nggak bakalan tuh Allah zalim kepada hamba-hambanya, kepada manusia, nggak ada, pasti dikasih terus. Dia mau sembahyang kayak mau kagak, rezeki tetap dapat, ya tetap dapat. Nggak pernah tuh, wah dia kagak sembahyang nih, putusin rezekinya, enggak, terus, ya kan? Dia nggak puasa nih, putusin, enggak. Bahkan galakan PLN, coba 3 bulan kita kagak bayar, 3 bulan kagak bayar, diputus nggak dong? Putus. Atau yang pakai apa, token, nggak bayar-bayar, bunyi titit merah aja, kagak nyala rumah kita, udah. Tuh Allah itu mau sembahyang kagak kayak tetap dapat rezeki. Orang pelumpang 5 tahun kagak sembahyang, kagak diputus-putus tuh rezekinya. 5 tahun. Ada yang 5 tahun kagak sembahyang, di sini ada. Rezekinya kagak diputus-putus, dikasih terus. Dikasih terus. Rezeki yang zahir ya. Rezeki yang zahir, rezeki batin, nah lain lagi nanti. Kalau kita nih udah dapat rezeki zahir, dapat rezeki batin, kita tenang, ya kan? Tenang. Nggak gelisah. Mana nih? Fa innahu man kanatid dunya aksara hammihi absyallahu dayatahu. Maka siapa saja orang, ya, maka siapa saja, karena siapa saja yang dunia sebagai keresahan terbesar dirinya, jadi pikiran terus gitu di sini nih, dunia. Ya dunia mulu, pokoknya pikiran dunia mulu dah. Dikit-dikit dunia yang diomongin, bisnis, obyekan, segala macam tuh. Dunia mulu. Apa kata Rasulullah? Absyallahu dayatahu. Maka Allah akan menyebarkan, maknanya terpontang-panting, ya. Allah akan bikin acak-acakan lah, bahasa bikin acak-acakan, akan terpontang-panting aktivitas pekerjaan dirinya. Oper sono, oper sini, capek lah, tendang sono, tendang sini. Allah akan menyebarkan, maknanya Allah akan bikin pontang-panting di dalam pekerjaannya, bikin pontang-panting. Begitu azan kagak ada ibadah, masih narik aja ojek. Ya gitu ya. Dengar azan dari Masjid Al-Faizin, Allahu Akbar, dapat wah Grab kabur lagi ke sono. Ada yang begitu. Berhenti dulu ibadah. Nah, sembahyang. Ya, itu. Lagi dagang, dengar azan, tutup dulu. Ya. Kalau terus nanti Allah bikin pontang-panting tuh aktivitas pekerjaannya, nggak ada kepuasan di dalam dirinya. Istirahat dulu, salat zuhur, nanti begitu asar, salat asar, berhenti dulu. Hak Allah kita penuhin juga, kita sembah. Jangan ngoyo sama dunia mulu, ya kan? Wa ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan rasa takut miskin di depan biji matanya. Tuh bahasa kasar begitu tuh. Allah bikin rasa takut miskin, takut fakir di depan 2 matanya, di depan biji matanya. Kurang aja gitu. Ya itu tadi, dia mengabaikan urusan akhirat, yang dikejar dunia doang. Allah bikin tuh rasa takut miskin di depan biji matanya. Kalau orang kaya takut miskin sih maklum. Ini orang miskin takut miskin, bingung saya. Orang miskin takut miskin, bingung kita. Tapi kalau orang kaya takut miskin, wajar deh ya. Tapi kalau ada orang miskin takut miskin, ya ini yang bingung nih kita nih. Dan makanya saya bilang nih, pokoknya kita dagang, ya dagang.
tapi begitu datang panggilan tutup dulu. Ya. Itu biasa setan tuh biasanya setan nih. Kalau datang waktu azan, datang tuh pembeli. Didatangin sama setan itu. Yang datang juga setan juga. Datang juga setan. Lagi azan, datang tuh. Wah, grab nih. Setan ini. Setan loh, gitu aja udah. Gue mau sembahyang. Ya, tinggalin. Berkah hidup berkah. Bukan masalah banyak tapi berkah. Tapi kalau kita abaikan Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah bikin di dalam diri kita ini rasa takut miskin di depan biji mata kita. Ini kan bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam, ada di dalam kitab Nasrul Ibad Isti'dadil Yaumil Ma'ad. Ini hadisnya dari Ibnu Majah. Kata Rasulullah, man kanat niyatuhul akhirah jamma Allahu syamlah wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atat dunya ragimatan. Ini harus percaya nih dengan ucapan Rasulullah. Kata Rasulullah, man kanat niyatuhul akhirah, siapa saja yang hidupnya niatnya itu adalah kepada akhirat. Jadi kita nyari nafkah dapat untuk kepentingan akhirat. Ada juga sodakoh kita untuk masjid, ya kan? Kita dapat nih, misalnya dagang nih sehari dapat 20.000 nih, ya buat masjid 5.000, buat sodakoh 5.000. Jadi siapa saja yang niatnya dalam hidup ini adalah kepada akhirat, apa tuh janji Rasulullah? Allah janjikan jamma Allahu syamlah, Allah akan mengumpulkan persatuannya. Artinya Allah bikin rempuk dalam urusan duniawinya, dibikin rempuk oleh Allah. Ya, dipersatukannya isi dunia. Maknanya dibikin rempuk, dibikin gampang. Wa ja'ala ginahu fi qalbih, dan Allah jadikan rasa cukup di dalam hatinya. Ya, kaya aja dah, ya. Rasa ada kecukupan di dalam hatinya, enggak gelisah. Yang terpenting lagi wa tatud dunya ragimatan, dan Allah akan jadikan dunia itu mendatanginya dengan sambil menunduk. Bukan dia ngejar dunia, dunia ngejar dia. Enak gak begitu tuh? Dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Pada umumnya kan orang ngejar dunia, ini dunia ngejar dia. Tapi tadi tuh niatnya hidup ini untuk akhirat, cari nafkah, keuntungan ada, sedekah setiap hari. Saya tuh selalu azam begitu, ya. Setiap hari saya selalu azam harus ada sedekah. Bagi saya, mohon maaf, wajib. 10.000 kayak 15.000 harus tuh. Ya, keuntungan kita berapa nih, misalkan hari ini ada 20.000, ya, 5.000-nya untuk jalan Allah, sedekah, kasih anak yatim, kasih fakir miskin, kasih masjid, kasih majelis taklim 5.000. Itu kalau kita lihat kecil, tapi kalau setiap hari, masya Allah, ya tahadusun binikmah juga. Mohon maaf, di rumah saya itu Majelis Ta'lim Ar-Rasyidiyah kan ada kotak kaleng, saya minta sini satu. Jadi setiap hari masukin 5.000, anak saya suruh juga, ya. Jadi urusannya untuk akhirat. Kita hidup di dunia tapi tujuannya untuk akhirat. Tapi sebaliknya, wa man kanat niyatuhud dunya, siapa saja orang yang niat hidupnya semata-mata dunia, farraqallahu alaihi amroh, Allah akan bikin acak-acakan urusannya, berantakan urusannya. Farraqah itu maksudnya acak-acakan. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, mirip tuh hadisnya. Dan Allah bikin rasa takut miskin di depan matanya. Wala ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah tidak akan mendatangi kepadanya oleh dunia kecuali hanya apa yang telah digariskan pada dirinya. Udah, yang digariskan sama dia doang, nggak ada tambahannya. Misalkan hari ini nih dia dapat rezeki, misalnya udah ditakar sama Allah 10.000, udah 10.000, nggak ada tambahannya lagi.
Tapi kalau orang yang niatnya akhirat, dia mesti 1000 ditambahin lagi sama Allah. Boleh nggak Allah begitu? Boleh nggak? Lah boleh lah, hak Allah, ya kan? Ditambahin. Mestinya cuma dapat 10.000, tapi karena dia niat hidupnya untuk akhirat, ditambahkan lagi. Di antaranya keberkahan, ya. Jadi wa man kanat niyatuhud dunya farraqallahu amrah, bikin acak-acakan urusannya, ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan bikin rasa takut kemiskinan di biji matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah Allah akan mendatangi terhadap dirinya akan dunia kecuali hanya apa yang telah digariskan untuk dirinya. Udah sesuai dengan takdir nih. Misalkan Habibi nih, di kodoknya tuh hari ini atau besok nih hari Rabu cuman dapat rezeki 10.000, udah 10.000 doang, nggak ada tambahannya. Tapi kalau niat untuk akhirat ditambahkan oleh Allah, ya, karena dia sodako, kan tidak akan berkurang rezeki yang disodakokan. Mana kosomalun min sodakotin, gak bakalan berkurang, justru bertambah, ya. Wa ma aqbala abdu biqalbihi wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutin tuh wa ma aqbala. Dah, mari kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ridha dan inayat, sehat afiat dalam ibadat, mati husnul khatimah. Al-Fatihah.